Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Ple, tim Nego akan terbang malam ini. Siap. Ya, itu yang dilakukan. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga kepentingan Indonesia di tengah-tengah perang Amerika dan Tiongkok ini? Ya, terima kasih. Jadi ada satu pikiran yang saya harus sampaikan bahwa tim negosiasi ini berangkat ke Amerika tentunya punya target. Apa targetnya? Kalau targetnya hanya membuka impor barang-barang Amerika ke Indonesia, komoditas Amerika ke Indonesia, ya tentunya mudah gitu. Tapi kan konsekuensi domestiknya yang harus dijaga. Nah, di sini saya ingin memberi catatan tadi yang banyak disinggung bahwa apakah benar kosongnya dubes 2 tahun itu berpengaruh terhadap ini? Di Washington tuh ada berapa puluh dubes sih? Kan ada 100 lebih. Oke. Semuanya mereka pun shock. Yang sama, jadi ini dubes ada atau tidak ada, not the essential thing gitu. Tetap terjadi. Tetap terjadi. Bukan sesuatu. Memangnya kalau ada dubes 10 tahun di situ, apa yang bisa dilakukan? Enggak, karena ini sangat momentum. Dia memanfaatkan momentum untuk memberikan pelajaran pada dunia. Kalau Amerika sampai defisit, nih dunia harus melihat seperti ini. Gitu. Tim Nego Indonesia tidak datang kepada penasihat ekonomi Amerika Peter Navarro yang tadi. Anda katakan tadi, itu berarti agak tidak nyambung dong, Pak. Jadi makanya who's to blame gitu. Siapa harus jumpa dengan siapa, the right person at the right place-nya tuh. Kalau saya melihat itu kemarin, ada seorang penasihat ekonomi, rasanya Menteri Perdagangan, yaitu yang namanya Peter Navarro, yang sampai meletakkan Vietnam itu zero. Gitu. Mbak Santi, walaupun tadi Mas Santi mengatakan ini kecepatan nih reaksi Indonesia, tapi kan ya ini sudah terbang nanti sebentar lagi. What should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Mungkin pertama, kita ke sana melakukan diplomasi bukan negosiasi. Diplomasi. Not negotiation. Karena belum ada hal-hal yang cukup jelas yang bisa dinegosiasikan. Tapi sudah jelas bahwa situasi ini membutuhkan diplomasi. So, saya akan melakukan diplomasi karena memang juga Amerika, waktu saya ke Amerika, mereka juga mengatakan bahwa Indonesia is China. Indonesia itu sudah dibanjiri dengan China money. Jadi waktu itu saya ke sana untuk melakukan negosiasi untuk critical minerals, menjual agar Amerika membeli nikel dari Indonesia, dan mereka jelas tolak mengatakan we will not buy from Indonesia, karena kalau kita beli dari Indonesia sama saja kita beli dari Cina. Karena Indonesia itu sudah dikuasai oleh China money. Jadi kalau memang sudah seperti begini, apalagi yang mau dinegosiasikan? Pertama, kedua, menurut Ibu Sri Mulyani juga ekspor kita juga nggak terlalu signifikan, iya kan? Justru yang saya lakukan, yang saya sarankan pemerintah kita melakukan di sini adalah diplomasi. Diplomasi agar kita bisa menjaga balance non-blok kita ini, katanya non-blok kan ya? Bebas aktif ini. Betul. Menjaga balance itu supaya bagaimana kita juga bisa di mata Amerika juga bagus, di mata Cina juga bagus. Udah kadung ke sana gitu kan, jadi nggak mungkin ke sana juga tangan kosong ya. Tapi kalau kita negosiasi, saya merasa itu sebuah kesalahan yang besar karena terlalu cepat untuk kita melakukan itu. Terima kasih, Mbak Henry. Ada yang mengatakan bahwa Amerika Tiongkok pukul-pukulan perang dagang, Indonesia pasti kena dampak ya, karena kan Tiongkok juga banyak mengimpor raw material dari Indonesia. Bagaimana itu juga harus diantisipasi oleh tim nego yang sedang ke Amerika ini? Ya, tentu kita tidak bisa merespon ya tanpa tim ini melakukan kajian. Nah, apa sih yang menjadi prioritas bagi Indonesia tadi? Karena beda sekali yang diekspor ke Amerika Serikat dengan yang diekspor ke China. Dan kalau kita lihat struktur komoditas ekspor kita, ini separuh lebih itu adalah komoditas primer, yang kita tidak akan mudah mencari market baru. Barang mentah ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan harus diolah dulu, ya, diolah dulu. Jadi
seperti disampaikan oleh Bu Santi tadi, kita merespon, tapi bukan reaktif. Ya, kalau kita tiba-tiba ekspor kita 82%, kita harus segera. Kalau seperti kita di Malaysia, oke, kita harus segera, atau Kanada. Tapi kita tidak. Jadi harusnya kita membalanskan. Jadi kita tetap melakukan respon, tapi kita tahu persis kita itu beda dengan negara-negara itu. Baik. Jadi apa yang harus kita sampaikan, strategi kita harus betul-betul matang. Baik, Pak Reza, singkat saja, apa jalan tengah yang harus dinego oleh negosiator Indonesia? Sebelum kita deal sama Amerika, itu judulnya Indonesia Mujur ya. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apa sih kepentingan nasional kita atas Amerika? Saya belum lihat. Kemudian kalau kita rinci ke dalam, kepentingan nasional itu di level pertanian, kemudian kesehatan, perdagangan, kemudian hal-hal detail apa. Dan untuk itu kita hendaknya membuat suatu yardstick ya. Sampai batas mana kita mengatakan tidak pada Amerika Serikat. Dan untuk itu banyak best practices. Jepang, kalau menghadapi tekanan Amerika Serikat, dia mengatakan, kalau kami mengimpor beras dari Anda, itu akan menghancurkan kami di dalam. Baik. Kita harus berani mengatakan itu. Baik. Kita harap apa yang dilakukan oleh tim nego ke Amerika Serikat benar-benar efektif dan juga berguna untuk memajukan ekonomi Indonesia. Saya berterima kasih ke Pak Reza, kepada Mbak Henry, kepada Mbak Santi, dan kepada Pak Ple. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi pekan ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.